Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulida Kusmasuti dari kelas 4 PGSDA 1 NIM 615. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang macam-macam metode mengajar. Macam-macam metode mengajar. Yang pertama adalah metode ceramah. Ceramah adalah metodologi pembelajaran yang penyampaian informasi pembelajaran kepada murid dilakukan dengan cara lisan. Metode ini sangat cocok diterapkan di tempat dengan jumlah pendengar dengan cukup besar. Metode ceramah bisa diaplikasikan di dalam kelas atau di dalam gedung dengan jumlah murid yang cukup banyak. Dengan menggunakan metode ini, seorang pengajar akan lebih mudah menjelaskan materi-materinya. Bahkan, proses pembelajaran akan berjalan dengan efektif. Yang kedua adalah metode diskusi. Apa itu metode diskusi? Metode diskusi merupakan sebuah metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang. Metode yang satu ini sangat cocok diterapkan pada kelompok yang berjumlah tidak terlalu banyak. Dalam praktiknya, metode diskusi ini lebih mengutamakan interaksi yang terjadi antar individu, serta untuk merangsang daya pikir pada setiap peserta diskusi. Yang ketiga, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode yang dalam menyampaikan suatu informasi dilakukan melalui interaksi antara guru dan murid. Metode yang satu ini adalah suatu cara untuk menyampaikan pelajaran sekolah dengan cara seorang guru memberikan pertanyaan kepada muridnya. Selain itu, metode ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pemahaman murid terhadap materi-materi yang disampaikan oleh guru. Dalam metode tanya jawab ini berisi interaksi antara guru dan murid. Kedua belah pihak harus sama-sama aktif dalam proses jalannya pembelajaran. Setiap murid juga dituntut aktif tanpa menunggu dari guru memberikan pertanyaan. Yang keempat, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode dengan menggunakan benda, alat, ataupun bahan-bahan informasi yang dapat memberikan gambaran yang nyata. Selain itu, untuk memperjelas informasi juga bisa dengan bentuk praktikum mengenai materi yang disampaikan. Penggunaan benda atau alat bisa memudahkan setiap peserta didik memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang kelima merupakan metode latihan drill. Metode latihan atau drill adalah metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran atau informasi melalui bentuk latihan-latihan. Metode latihan mendidik murid ini berfungsi untuk melatih keterampilan fisik serta mental. Metode latihan memiliki berbagai tujuan. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk melatih mental setiap murid untuk terbiasa dalam hal-hal tertentu. Sedangkan latihan adalah teknik mendidikan murid agar memiliki dan mengembangkan keterampilan. Yang keenam ada metode eksperimen atau percobaan. Metode percobaan adalah jenis metode pembelajaran dengan bentuk memberikan kesempatan kepada murid untuk mengajarkan sesuatu percobaan. Metode percobaan ini bisa dilakukan perorangan atau kelompok. Untuk mengerjakannya, juga dibutuhkan beberapa kali dengan menggunakan alat dan tempat yang dikhususkan. Yang ketujuh, metode resitasi. Resitasi merupakan metode pembelajaran, metode mengajar dengan siswa diharuskan membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan guru, dengan menuliskannya pada kertas dan menggunakan bahasa sendiri. Yang ke-8, metode karya wisata. Metode karya wisata adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Karya wisata di sini berarti kunjungan di luar kelas. Jadi, karya wisata di atas tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Yang ke-9, metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah ini dilakukan dalam kelas kecil. Siswa diberikan kasus untuk menstimulasi diskusi kelompok. Kemudian, siswa mengutarakan hasil pencarian materi terkait kasus dan didiskusikan dalam kelompok.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.